kesekian kalinya, sejumlah artis tanah air kembali terseret kasus dugaan penipuan berkedok robot trading dan pencucian uang yang menjerat Crazy Rich Surabaya, Wahyu Kenzo. Pria tajir yang dikenal dekat dengan kalangan selebriti papan atas itu, kini bahkan sudah berstatus tahanan polisi karena diduga telah menipu ratusan ribu pengguna akun robot trading ATG. Yang mencengangkan di balik dugaan kasus penipuan berkedok robot trading dan pencucian uang yang dilakukan Wahyu Kenzo, hingga ditaksir mendekati triliunan rupiah sudah dinikmatinya. Rupanya sebagian artis dan pesohor tanah air juga diduga ikut mencicipi uang haram milik ratusan ribu korban tersebut. Dari catatan kuasa hukum korban Zainul Arifin saat sesi lawatannya ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK Selasa lalu, terungkap fakta mengejutkan jika ada sekitar 8 artis dan influencer tanah air yang ikut mencicipi uang hasil penipuan Wahyu Kenzo tersebut. Usai meminta pelindungan korban pada LPSK, kemarin pihak kuasa korban juga kembali mendatangi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti kasus penipuan Wahyu dan menyetor sejumlah nama atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Lantas benarkah nama-nama artis juga turut dilaporkan? Ini kita mendatangi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus lantai 5 terkait dengan laporan dugaan peristiwa pidana, tindak pidana penipuan dan atau penggelapan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud merugikan para korban, dalam ini robot trading ATG, yang mana kami mewakili dari 820 orang para korban robot trading ATG dengan kerugian mencapai 150 miliar rupiah. Dengan korban dan kerugian begitu banyak, ada pola-pola yang dilakukan oleh para pelaku robot ATG ini, yaitu yang mungkin kawan-kawan media sudah tahu bahwa CEO-nya adalah Wahyu Kenzo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini dan saat ini dalam proses penyidikan. Nah, barang tentu hari ini kami mendatangi Barreskrim terkait dengan memperdalam ataupun terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU-nya, karena bagaimanapun juga kerugian korban adalah salah satu upaya dari kami untuk mengembalikan itu. Public figure 8 orang diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad, kemudian ada juga Atta Halilintar, kemudian ada juga Kevin William ya, Stephen William, kemudian juga ada Rian Demasif, kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Tirta, kemudian ada Faisal dan Gus Miftah, Haji Faisal. Yang terakhir Gus Miftah. Ada 8 public figure yang diduga terlibat memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan juga terlibat menerima uang dari Wahyu Kenzo yang merupakan hasil kejahatan. Jadi aku mengenal ATG ini sejak Mei 2021. Kebetulan diperkenalkan, aku memang mencari sendiri. Jadi kemudian aku kenal dengan salah seorang boleh dibilang founder daripada ATG. Dari sana kemudian tadi aku coba tertarik, aku mencoba bergabung di ATG sendiri. Awalnya sih terlihat segala sesuatunya normal sampai mungkin di menuju akhir 2021 itu mulai banyak sekali maintenance. Jadi kalau secara perhitungannya mungkin dananya sendiri sudah tidak mungkin lagi untuk membayar korban karena tadi deposit yang masuk mungkin tidak terlalu banyak lagi. Dan aku sendiri sempat menagih langsung kepada Pak Wahyu Kenzo sendiri. Jadi 5 hari sebelum Pak Wahyu Kenzo itu ditangkap di Surabaya, saya masih sempat ketemu beliau di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saya kebetulan tadi menagih deposit saya yang belum BEP. Karena tadi kita tahu sendiri bahwa robot trading ATG ini sudah macet dari awal 2022 sampai dengan akhir dan tidak ada kejelasan sama sekali. Salah satu yang jadi sorotan adalah Raffi Ahmad. Presenter yang baru saja dikaitkan punya hubungan bisnis dengan menantu Rafael Alun, tersangka kasus pencucian uang yang sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi ini,
Raffi kembali disebut-sebut mencicipi uang Wahyu bersama sejawatnya, Atta Halilintar, lantaran terlibat promosi produk minuman atau nutrisi milik istri Wahyu Kenzo. Tapi terkait berapa uang yang diterima Raffi dan Atta, kuasa hukum korban ogah merincinya. Wahyu Kenzo. Pak, tapi gimana sih ya? Karena gue tahu. Ya, mereka salah satu yang karena mereka diduga menerima itu, maka mereka salah satu yang kita sampaikan ke penyidik. Karena bagaimanapun juga, karena mereka menerima uang dari Wahyu Kenzo, karena dalam bentuknya yang berbeda ya. Pertama seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Atta Halilintar, kemudian Stephen William. Mereka menerima sebagai endorsement atau brand ambassador dari produk The Legend. Nah, produk itu adalah produk kesehatan nutrisi dan mereka sebagai brand ambassador, dan itu adalah CEO-nya adalah istri dari Wahyu Kenzo, si Anggi. Nah, barang tentu dalam hal usaha untuk membuat usaha itu adalah merupakan bagian dari hasil para robot trading, korban robot trading. Maka dari itu harus ditelusuri. Karena mereka sebagai brand ambassador, maka barang tentu mereka mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu dari Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Terkuaknya fakta jika Raffi terseret kasus robot trading dan dugaan pencucian uang Wahyu Kenzo dengan mencicipi hasil kerjasama produk, bahkan disebut-sebut sebagai ambasador produk milik istri Wahyu bersama Atta, seolah menyeratkan jika begitu mudahnya uang haram mengalir ke kalangan selebriti. Lantas benarkah Raffi dan Atta mengenal Wahyu selama ini? Itu Ya, kenal nggak sih? ya kenal sama Wahyunya. Kenapa sih setiap orang itu selalu diukur semuanya Iya. ke aku? Iya, nggak dikasih hadiah sama Wahyu Kenzo nggak? Kalau kasih hadiah nggak pernah. Atau ada bisnis A? Nggak. Tapi ntar aku cek lagi. Cuman aku kenapa semuanya tuh dikaitkan sama aku? Tapi mau katanya gosipnya mau dilaporin Dapat Ducati. Iya, Dapat Ducati mah dari Mas Gilang, itu beda lagi. Allahu Akbar. Ya, Raffi dan Atta sulit mengelak dari fakta jika keduanya sama-sama pernah dekat, tapi apakah uang yang diterima Raffi dan Atta halal masih butuh pembuktian di meja hijau. Nah, pola-pola ini sering terjadi di NFG, dan juga pola-pola ini menggunakan kawan-kawan public figure. Seperti Atta Halilintar kan sudah pernah terjadi di Net 89, dan ini juga terulang di DNA Pro. Nah, maka dari itu kita berharap kawan-kawan public figure ini dengan itikat baik membantu kami, membantu para korban, membantu para penyidik untuk mengungkapkan peristiwa hukum ini supaya terang benderang dan dapat mengembalikan aset-aset para korban. Itu harapan kita yang kita minta kepada penyidik untuk mengusut itu. Selain dua nama di atas, rupanya dua musisi yakni Judika dan Rian The Massive juga diduga ikut kebagian jatah hasil tipu-tipu Wahyu Kenzo. Rian dan Judika juga diduga ikut mempromosikan produk minuman milik Wahyu. Keduanya menurut kuasa hukum korban robot trading mendapat honor dari hasil penipuan robot trading. Rian The Massive, kemudian Judika, beliau juga merupakan brand ambassador dari produk nutrisi Glory yang merupakan bagian dari PT Pansaka bersama. Nah, itu adalah suatu CEO-nya adalah Wahyu Kenzo langsung. Nah, karena mereka brand ambassador, maka diduga menerima sesuatu dari yang mereka promosikan. Selain 4 nama di atas, ada pula nama Haji Faisal, ayah Fuji Utami yang ngehits usai menantu dan anaknya tutup usia secara tragis di Tol Jombang, Surabaya, yakni mendiang Vanessa Angel dan Febri Andriansyah. Haji Faisal bahkan disebut-sebut kuasa hukum korban robot trading langsung menerima uang cash sebesar 400 juta rupiah dari Wahyu Kenzo. Lantas apakah uang itu pemberian cuma-cuma atau terikat kontrak kerja? Kemudian Haji Faisal juga dia menerima hasil lelang 400 juta. Selain Haji Faisal, ada pula aktor Stephen William, influencer Dr. Tirta, hingga tokoh agama Gus Miftah yang diduga kecipratan uang dugaan hasil pencucian uang lewat robot trading itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ulama Gus Miftah, dia menjual lelang seperti Atta Halilintar di Net 89, yaitu melelang belangkonnya seharga 900 juta. Kemudian Dr. Tirta melelang motor ya, motornya 120 juta.
Selain nama-nama di atas, tentu saja ada sejumlah nama lain yang akan terus dibongkar kuasa hukum korban. Terkait dengan proses hukum lanjutan, maka penting bagi kami untuk memberi dukungan kepada penyidik supaya untuk melaksanakan tugas-tugas secara profesional, kemudian melakukan penindakan terhadap para pelaku yang lain yang belum tertangkap. Karena sebagaimanapun juga pengalaman di DNA Pro sama Net 89, para pelaku ini lebih dari 8 orang. Nah, hari ini ada 3 orang tersangka, maka kita mendukung kawan-kawan dari penyidik Barreskrim untuk memperdalam peristiwa pidana ini sehingga memunculkan para tersangka barunya, termasuk terkait dengan mendalami proses tindak pidana pencucian uang yang diduga dilibatkan kepada para public figure dan pejabat publik. Apalagi mereka para korban Selasa lalu berharap agar LPSK bisa memproteksi mereka hingga mengupayakan uang itu kembali. Lantas benarkah sejumlah selebriti yang diduga kecipratan uang panas itu akan mengembalikan pemberian Wahyu yang kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya? Atau mereka kekeh tak ingin mengembalikan dengan dalih sudah bekerja untuk Wahyu Kenzo? Yang perlu juga kami sampaikan, di samping ada beberapa dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo dan kawan-kawan dalam hal robot trading ATG ini, ada upaya-upaya yang dia lakukan, salah satu adalah menggelapkan aset-aset yang mereka miliki. Nah, karena itu tadi kami sudah menyampaikan surat secara resmi ke PPATK untuk menelusuri aset-aset yang selama ini belum terungkap. Salah satunya adalah aset-aset yang diterima oleh kawan-kawan public figure yang diduga terlibat dalam hal ini. Karena pada saat kita tracking tahun 2021, disitulah keterlibatan public figure yang menurut pendapat kami itu merupakan hasil kejahatan dari Wahyu Kenzo dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Kasus ini sebenarnya bukan barang baru bagi sejumlah artis, terutama Atta Halilintar yang pernah tersangkut kasus pemberian hadiah dari Doni Salmanan, terpidana kasus penipuan dengan modus investasi serupa. Pun bagi nama artis beken lain yang namanya sering didompleng untuk kepentingan endorsement. Kalaupun kita lihat dari perspektif belakang, seperti Ivan Gunawan, itu pada saat di kasus DNA Pro juga sebagai brand ambassador. Kemudian dia mengembalikan uang itu, maka dianggap dia sudah memiliki itikat baik. Satu. Lantas bagaimana Raffi, Atta dan sejumlah nama yang sudah disebut merespon tudingan ini? Bagaimana pula langkah pengacara korban untuk mengembalikan kerugian korban? Kalau aset ya banyak ya, yang sudah tersita baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak, maka kita tadi menyampaikan ke PPATK ya untuk ditelusuri aset-aset, sudah kita kasih nomor rekeningnya, kemudian kita sudah kasih tahu di mana aset-aset itu, maka barang tentu fungsi PPATK untuk men-tracking itu. Setelah itu nanti PPATK koordinasi ke penyidik untuk melakukan penyitaan yang nantinya harapan kita dikembalikan kepada para korban. Raffi sendiri tampaknya sudah kebal dengan segala tudingan minor, ihwal aset maupun pendapatan yang dimilikinya. Jika kasus Rafael Alun saja yang berurusan dengan KPK, ia bisa santai meresponnya, apalagi hanya kasus robot trading yang menjeratnya hanya karena ia menjadi ambasador produk milik istri Wahyu. Sikap santai bahkan ditunjukkan istri Raffi, Nagita Slavina, yang lebih memilih mengajak karyawannya untuk belanja lebaran. Ia bahkan membebaskan semua karyawannya untuk memilih pakaian yang disuka masing-masing. Dan seperti inilah keseruan Gigi dan karyawan saat berburu baju baru. Di sini kan yang datang cuma berapa, yang lain juga dibeliin. Oh ya, ini buat yang kantor juga? Ya, beliin semua yang buat kantor. Karena ya? Ya, 140. Warna hijau. Hijau boleh deh, hijau deh. Kalau nggak krem. Mas, tadi aku lagi nanya yang ini, ada nggak? Nggak ada yang 140 ya? Iya kak, yang kali ini 140-nya kosong. Kalau aku belinya sekarang aja deh, nanti aku keburu habis. Udah belum? Ini waktunya udah 10 menit ya. Coba lihat, Om Eri mana? Ini bagus, Om Eri nih. Ini kayak suami saya suka pakai celana kotak-kotak gini loh. Ini sama Mary, sama Simpson. Oh samaan. Oh samaan. Oh kayaknya gue bikin buat seragam di kantor bagus ya. Oh pakai rok Vita, lucu ya Vita pakai rok ya. Nggak kelihatan. Iya bener lucu. Lo beli apa? Jis, apaan Jis? Ini belinya Mbak, buat lebaran Mbak. Mana tuh? Oh iya bener bagus. Bagus Mbak, ini model terbaru kayaknya, ini mobil barunya nih. Wah keren lo pakai gini, ini bagus nih. Lo pakai ini celananya apa? Ini celananya yang ini.
Itu bagus. Oh enak nih, di belakangnya kayak ada karetnya gitu. Jadi kalau agak gendut dikit habis makan ketupat kebanyakan ya, Betul, Mbak. aman. Ya, badai boleh kencang menerpa, tapi kalau tiang pancang hidup dan materi sudah kokoh, seolah badai besar tak ada artinya bagi Raffi dan Gigi. Apalagi sejak berkhidmat sebagai pengusaha dan artis sekaligus, Gigi dan Raffi sudah tahu sebesar apa resiko yang akan dihadapi mereka. Kamu selalu dikait-kaitin tuh gimana? Kamu selalu dikait-kaitin. Iyalah, ya udahlah kalau dikait-kaitin udah biasa makanya udah. Kasih